Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Celing celing. Nice. Oke. Nah Bu Yanti, kayaknya untuk episode kita kali ini Stanza punya video menarik deh buat kita. Stanza, please. Iya bener nih, kita play sekarang aja kali ya. Ya, tolong Kayaknya di-play, begitu, Stanza. sepertinya begitu. Think about what is going on now. Sex isn't a thing. Remember, it was like, oh, what's your sex? And you checked a box, male or female. Oh, no, you can't do that anymore. You might offend somebody. Remember when you were born in the hospital? Oh, it's a boy. How did they know it was a boy? Did they ask the little baby, how do you identify? No, they didn't. They looked, he had a you-know-what, and they were like, oh, it's a boy. How did you tell if it was a girl? She didn't have a you-know-what. She had something else. It was really quite simple back in the day, you know? And you know, it was even simpler then. The boys would get a little blue ribbon and the girls would get a little pink ribbon. Can't do that either. You're going to be bound to offend somebody, right? Oh, how do you know he wants blue? How do you know that little one-day-old baby wouldn't choose pink? I mean, these people are sick, man. Wow. Oh wow. Saya baru tahu ada, ya mungkin ini ya, mengejutkan juga buat saya gitu ya. Ada pihak-pihak atau ada orang-orang yang willing to go that far, ingin sampai pergi sejauh itu. Bu Yes Yanti. sir, yes sir, yes sir. Dan ini bikin saya agak speechless ya sebenarnya. Dan ini makin banyak loh fenomenanya Pak. Ya, dengan kita lihat di sosmed gitu, sosial media gitu ya, nggak cuman di luar sana, bukan cuma di negara-negara sebelah, tapi di negara kita Di sendiri negara kita udah juga ya. banyak sekarang Pak Pujo. Dan saya rasa ini sangat penting untuk kita bicarakan sekarang Bu Yanti. Yes, sir. Seperti yang Bu Yanti bilang tadi, banyak sekali konten-konten terkait hal ini ya, yang memang masuk ke dalam feed kita, baik kita sadari maupun tidak. Jadi seperti biasa, agenda Bikin Pintar adalah mengajak kita belajar bersama-sama Belajar tentang. berpikir dengan cerdas. Betul. Ya, dengan fakta-fakta dan realita. Saya rasa betul seperti itu. Jadi hari ini Bu Yanti kita ngebahas soal gender dysphoria. nih, Bu. Yes sir, yes sir. Jadi gender dysphoria ini mungkin buat yang belum familiar, termasuk saya ya Bu Yanti ya. Mungkin Bu Yanti bisa bantu menerangkan Bu ke kita ya. Gender dysphoria ini sebenarnya apa sih Bu Yanti? Oke. Kalau menurut buku pegangan diagnostik ya, penyakit jiwa dari APA, ya terbitan APA dikatakan gender dysphoria adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa terperangkap di jenis kelamin yang salah, Pak Pujo. Contohnya nih, aku ngelihat diriku di kaca gitu kan ya, aku ngerasa aku ini sebenarnya cowok gitu, kenapa ya tampilanku seperti ini, seperti perempuan gitu ya, aku ini sebenarnya Alan misalnya gitu, atau Pujo, kenapa Yanti gitu loh. Jadi akhirnya lama-lama aku merasa benci banget dengan diriku sendiri, nggak pengen lihat diriku di kaca lagi, nggak suka dipanggil Yanti gitu ya, nggak suka dandan seperti perempuan gitu ya. Jadi dipanggilnya Yanto. Begitu Yanto misalkan. atau apalah gitu ya. Betul Bu Yanti. Nah ini kan sebenarnya juga sudah dari lama ya Bu Yanti ada. Cuman memang akhir-akhir ini semakin di blow up gitu. Iya, di kondisinya. blow up oleh sosmed, betul. Makes you wonder sebenarnya apakah gender dysphoria ini umum terjadi itu ya? Mungkin Bu Yanti ada datanya atau mungkin ada informasinya? Well, kalau datanya aku belum punya sejauh ini ya, seberapa banyak orang yang mengalami gender dysphoria. Tapi yang pasti itu ada dan semakin banyak yang mengaku bahwa dirinya terperangkap di tubuh yang salah gitu ya. Jadi in terms of data kita harus cari mungkin barangkali ya, kalau menarik ya. Indonesia berapa jumlahnya gitu kan, negara-negara lain berapa, karena mungkin dulu sudah banyak juga Pak Pujo tapi nggak terekspos Betul, Bu ya Yanti. gitu. Tapi sekarang kita banyak sekali melihat banyak selebritis yang sudah Ya. menampilkan dirinya terang-terangan sudah melakukan operasi pindah kelamin seperti Ya, itu ya. ganti jenis kelamin. Ada Nah, beberapa betul. ya artis kita, rasa ya, Bu Yanti. selebriti yang melakukannya. Nah Bu Yanti, saya ingin tanya Bu ya. Ya Pak. Karena kalau misalkan ketika saya besar dulu ya, biasanya saya dikasih informasi oleh orang tua saya bahwa orang-orang yang mengalami kondisi dalam tanda kutip seperti yang Bu Yanti bilang tadi, terjebak jiwa yang terjebak di dalam tubuh yang salah, itu seperti cacat pabrik Bu Yanti. Jadi kita ya memang itu sudah diturunkan untuk jadi cobaan kita dari lahir begitu kurang lebih ya. Kemudian tapi ada juga yang, nah ini saya ingin tahu Bu Yanti, apakah ini adalah sesuatu yang diturunkan ataukah sesuatu yang memang karena koadasi lingkungan Bu Yanti? Oke, baik. Jadi berdasarkan studi yang paling masif ya Pak,
antara MIT dengan Harvard University yang menggabungkan semua ahli genetika dunia yang keren-keren ya. Mereka secara konklusif dengan tingkat kesalahan kesimpulan 1% saja mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan gay gene. Jadi nggak mungkin diturunkan. Jadi nggak mungkin nggak ada yang namanya faktor genetika itu gayness itu ya, mendorong seseorang untuk jadi homoseksual, homosexuality itu karena kesalahan gen, tidak ada itu. Jadi purely karena faktor lingkungan. Ya. Nah ini menarik sekali karena research ini sendiri dilakukan oleh banyak sekali para ahli genetika yang sebagian besar juga termasuk golongan dari kaum LGBTQ begitu ya. Tapi mereka mengatakan ini masih akan berkembang researchnya gitu ya. Tapi secara konklusif itu kalau sudah sampai eksperimental dan konklusif dengan kesalahan hanya 1% itu Pak Pujo kecil kemungkinan kesalahannya ya sebuah. Berarti secara genetis memang tidak ada. Tidak ya, ada ya? Namanya kita diturunkan sebagai gay, dilahirkan sebagai gay. Berarti memang ya itu tadi ya itu cobaan mungkin ya Bu Yanti, kalau dari sisi agama bagaimana? Bisa jadi cobaan, bisa jadi juga karena lingkungan Pak Pujo tadi ya. ya. Biasanya kalau menurut literatur yang ada gitu ya, kita sudah ngobrol soal kehadiran ayah, pulanglah ayah gitu ya. Fatherless kemarin ya Bu Fatherless Yanti, kita ya. sempat bahas itu. Betul. Dan Indonesia nomor 3 di dunia ya yang fatherless. Jadi mengingat kenyataan bahwa sekarang ini father semakin tidak hadir dalam pengasuhan ya karena sibuk cari uang, memenuhi lifestyle tertentu, kita udah bicarakan dulu juga. Ya akhirnya anak-anak laki-laki ya atau anak-anak perempuan jadi mengalami permasalahan dengan model bersikap, model role. Tidak ada teladan ya Bu Ya, Yanti. teladan ya. Teladan untuk terutama laki-laki. untuk laki-laki Pak. Biasanya gender dysphoria terjadi pada anak laki-laki biasanya gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang terjadi pada anak perempuan juga. Contohnya kepada anak perempuan yang ibunya terlalu dominan Pak Pujo. Ibu yang mencari nafkah, ibu yang dominan dalam mengatur segala-galanya di rumah, bapak nggak cari nafkah, bapak cuma di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak kelihatan perannya. Ini juga bisa menyebabkan gender dysphoria kepada anak perempuannya. Karena bingung ya ketika dia bertumbuh, apa Iya. yang dia lihat tidak sejalan dengan yang seharusnya seperti itu ya, Bu Yanti, bisa ya. begitu. Jadi memang betul ya, terutama di usia 3 tahun menurut penelitian ya, usia 3 tahun itu adalah masa yang sangat sensitif ya bagi seorang anak untuk role yang harus mereka tiru gitu ya. Nah, jadi kembali kepada gender dysphoria itu biasanya manifestasinya pada saat puberty Pak Pujo. Pada saat puber. Pada saat puber ya. Jadi ketika mulai mengalami banyak perubahan dalam dirinya, Hormon jadi kebingungan jadi bingung sendiri seperti gitu itu. ya. Ini gimana ini kok tiba-tiba saya ada bulu-bulu di sini, kok ada susu tiba-tiba ada payudara gitu ya. Kok tiba-tiba begini dan begitu. Nah, ini menimbulkan sensasi yang untuk sebahagian anak remaja ini tidak nyaman ya. Dan kemudian tidak ada orang yang akan menjelaskan kepada mereka tentang apa itu puberty, apa yang akan kalian alami, mengapa kamu disebut laki-laki, mengapa kamu disebut perempuan, ya apa yang membedakan laki. Nah itu kurang pendidikan itu dari orang tua. Karena di Indonesia sendiri saya rasa kita bicara pendidikan seks juga masih tabu ya. Masih Bu Yanti, tabu ya. Aku masih ingat banget ya, terutama aku dulu ya waktu pertama kali menstruasi gitu ya. My parents, my mom terutama ya, instead of ini loh harus aku melakukan kalau lagi mens nih, pakai ini pakai itu biasa gitu ya. Memang malah mengatakan, oh my God, kamu sudah mens. Aduh, berarti dosa kamu sudah kamu tanggung. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi hal yang cukup mengerikan buat orang dulu untuk ngomong soal menjelaskan kalau kamu mens, nanti kamu akan mens di usia kira-kira di usia segini akan mens. Nanti kalau kamu mens bilang sama mama ya, kasih gini kasih gitu, ini ada itu, ada pads segala macam ya. Nah itu di masyarakat kita masih belum terlalu, waktu zaman aku terutama ya masih belum terlalu terbuka. Kalau sekarang sudah mulai aku rasa ya, sekarang sudah mulai. Ya, like what I do to my children juga begitu. Kepada yang laki-laki, I said that someday you gonna have wet dream gitu kan, akan ada mimpi basah. Yang perempuan nanti sekitar umur segini kamu akan mengalami disebut dengan menstruasi. Menstruasi itu adalah ini, aku jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu untuk anak-anak. Saya rasa itu sangat penting Bu Yanti. Kondisinya karena sekarang kita balapannya sama internet ya. Itu dia. Dan biasanya jawaban dari internet antara menyesatkan anak-anak kita atau membuat tambah kacau aja. Betul. Jadi setan dan malaikat ada di internet Pak, dua-duanya bergabung di situ. Tapi masalahnya yang buruk-buruk biasanya yang paling banyak menyebar begitu ya. Dan paling diingat itu yang jelek-jelek. Itu dia. Betul. Jadi mungkin itu begitu mereka mengalami confusion, kebingungan, keraguan tentang sensasi yang dialami saat puber itu gitu kan ya. Tambah lagi dengan otak mereka sudah mulai berpikir lebih abstrak ya.
mereka mulai mencari-cari ini jawabannya, mungkin di internet tersedia gitu kan ya, ada orang seperti mereka juga, wah gua relate nih dengan orang ini gitu, makanya semakin bergabunglah dengan komunitas itu contohnya gitu ya, akhirnya semakin jauh. Bukannya mendapatkan pertolongan dari psikolog atau dari orang tua mereka, tapi justru mereka mencari pertolongan ke orang-orang yang berpikiran sama gitu. Nah itu yang biasanya terjadi Bu Yanti. Yes, Saya yes, sir. ingat ada pernah kenalan saya ya, kemudian relasinya itu memang fatherless kondisinya, dia tidak punya figur ayah. Kemudian ibunya bekerja, jadi memang tidak bisa mengawasi anaknya. Jadi di SMP-nya itu dia bergabung dalam komunitas yang memang mendorong ke arah sana Bu Yanti, Yes sir, seperti dan itu banyak komunitasnya sekarang ya, Nah, gampang itu ya. dicari. WhatsApp grup anak itu kadang-kadang kita harus selalu memantau ya Yes Bu sir, Yanti. yes sir, yes sir. Bahkan kadang-kadang pop up itu Nah, juga, betul. ya begitu sekali aja kita ngobrol dengan teman masalah saya terperangkap di tubuh yang salah, tiba-tiba ada pop up aja tuh, pop up mungkin yang Anda yang merasa terjebak di tubuh yang sama? nah langsung Hubungi kami untuk operasi Anda selanjutnya. There we go. Biasanya seperti itu ngomong ya Bu soal Yanti. operasi Pak Bujo. Oh gimana Bu? Aku pernah membaca beberapa dokumenter gitu ya mengenai fakta ya bahwa yang namanya surgery untuk mengganti jenis kelamin itu udah jadi bisnis besar sekarang Pak Pujo. Bisnis besar ya Bu Ya Yanti ya? bisnis besar. Jadi ya, bukan- untuk mengganti jenis kelamin bisnis besar. Itu kan tidak hanya sekedar mengganti kelamin saja ya Bu Yanti. Seingat saya ada obat-obatan juga yang dikonsumsi ya. ya farmasi ya, kemudian dunia endokrin gitu ya. Iya, iya. Ya, dunia Perhormonan surgery seperti ya, itu. perhormonan akan sangat diuntungkan dengan Betul, fenomena suntik baru ini. Betul betul. Nah karena itu mungkin, nah ini yang mungkin isunya sempat berkembang Bu Yanti di negara bawah kita ya, negara bawah. Ya, soalnya di sisi dunia yang lain. Ya, begitu tetangga. tetangga jauh. Tetangga jauh. Nah jadi memang sempat ada agenda yang memang mendorong, terutama ini yang mungkin bahayanya ya, untuk anak-anak yang sedang puber tadi Bu Yanti, Yes. usia belasan tahun gitu ya. Yes, yang Anda sedang kacau, sedang sedang kacau bingung gitu ya. dengan tubuhnya, perubahan tubuhnya, Ditawari untuk pindah ditawari kelamin. untuk ganti jenis kelamin, Ganti ya. jenis kelamin. Gender affirmation care. Gender namanya. affirmation care. Ya, satu set ya perawatan untuk mengganti jenis kelamin Mengganti ya. jenis kelamin. Diikuti terus sampai mereka merasa akhirnya nyaman dengan tubuh jenis kelamin barunya gitu. Seolah-olah ganti kelamin itu semudah ganti Menyelesaikan knalpot masalah. motor ya, Betul. menyelesaikan masalah juga. Seolah-olah untuk menyelesaikan masalah. Janjinya begitu Pak Pujo. Seolah-olah mau menyelesaikan masalah, tapi dalam kenyataannya dari banyak sekali testimoni sekarang kan di Amerika banyak sekarang yang memberikan testimoni gitu ya. Setelah 10 tahun mereka mengalami itu, yang ada adalah depresi yang luar Penyesalan biasa, pasti, penyesalan, depresi, ada yang ingin bunuh diri. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sepanjang hidup mereka sejak surgery pertama itu sakit bermacam-macam, komplikasi Karena ini itu. berusaha melawan ini ya, melawan hukum alam itu Bu Yanti. Iya, dan apalagi anak remaja Pak Pujo, anak remaja kan sedang mencari identitas Ah, gitu betul, ya. gitu ya. Dan saat mereka akhirnya sampai ke fase mereka bisa berpikir lebih independen gitu ya, akhirnya mereka sadari saya sebenarnya bukan laki-laki gitu loh. Betul. Saya ya seperti yang sudah dilahirkan dari lahir ya. Harusnya Tapi saya tubuh perempuan sudah seperti berubah. Penyakit bermacam-macam. itu. gitu Sudah kan. tidak bisa dibalikkan lagi kondisinya Bu Yanti. Ya, dan yang lebih gila lagi Pak Pujo jadi masalah fertility mereka, ya Iya. mereka akhirnya jadi nggak bisa mempunyai anak lagi nanti. Kalau akhirnya ingin kembali, misalnya perempuan gitu ya, Iya, Bu. ingin kembali jadi perempuan lagi gitu ya. Nah itu untuk mereverse hormon itu kembali ke hormon perempuan itu prosedurnya nggak mudah. Ya, itu masih trial and error di kalangan para ahli endokrin sendiri ya, Iya. para ahli hormon sendiri. Ya mereka sendiri masih saling berperang untuk mengatakan ini mungkin, ini nggak mungkin ya. Jadi risetnya belum cukup dalam gitu ya. Bahkan riset tentang bunuh diri aja belum sampai sekarang belum konklusif loh. Belum konklusif, Udah puluhan tahun belum konklusif. Ini baru berapa lama yang lalu? Soalnya mereka pakai ini ya Bu Yanti ya. Kalau Anda tidak ingin anak Anda bunuh diri, biarkan dia ganti kelamin. Kadang-kadang Itu cara dia, jualannya seperti jualannya itu ya. seperti itu. Orang tua kan nggak kepengen anak bunuh Iya, diri, ya betul, kan? Nah ini cerdasnya. Sedangkan itu prosedur yang sangat mahal, ya. Dan yang lebih gilanya lagi sekarang di negara tersebut gitu ya, Pak Betul, Pujo Bu ya. Yanti. Untuk melakukan ganti jenis kelamin itu nggak perlu konsultasi dengan orang tua. Cukup adalah dokter, konselornya dan anak itu. Kalau anak itu masih belum cukup umur, bukannya biasanya butuh tanda tangan guardian gitu ya, legal guardian. Nggak perlu seperti tanda itu. tangan orang tua. Boleh melakukannya sendiri. Siapa yang mengizinkan? Nah, Kenapa ini bisa siapakah diizinkan? yang mengizinkan? Ya ini saya rasa kita perlu waspada Bu Yanti Yes, ya, sir. karena Yes, sir. istilahnya ini sudah nyata terjadi di negara tetangga. Dan istilahnya dampaknya pun juga nyata, dan meskipun di negara kita sendiri belum ada secara resmi, tapi
mempromosikannya itu Ya, untuk dan di TikTok itu mendorongnya, udah mulai itu betul. kan selebriti untuk mengatakan ayolah kita ganti jenis Betul, kelamin betul, aja. seperti itu. Seolah-olah itu sesuatu yang perlu di-celebrate gitu ya. Padahal mereka nggak tahu konsekuensinya. Sampai sekarang belum ada satupun yang berhasil membuat orang itu merasa bahagia dan nyaman dengan tubuhnya. Sakit-sakitan, bermasalah terus, komplikasi ini, komplikasi itu, dan akhirnya ada yang akhirnya sadar, oh iya gue sebenarnya bukan perempuan gitu. Gitu ya. Harusnya saya tidak berubah. Harusnya saya nggak mengubah jenis kelamin, harusnya nggak potong penis, Betul, misalnya betul. gitu kan Pak Pujo? Gimana cara masangnya lagi? Nggak mungkin dipasang Nggak lagi. mungkin, Bu Yanti. Nggak mungkin Pak. Jadi sayangilah bagian tubuh kita Iya, gitu ya. iya. Ya itu saya rasa memang inilah masyarakat kita sekarang, Bu Yanti. Yes sir, Kita, yes sir. kita dibenturkan pada katanya hak asasi manusia untuk menentukan apa yang menjadi hak kita, tapi kadang-kadang kita malah terlewat batas ya, keblinger dia, itu. Ini itu gimana dia. Bu Yanti sebenarnya? Nah ini menarik Pak Pujo. Kita ngomong soal hak asasi manusia, ya kan? Nah jadi kan semua manusia berhak untuk bahagia, berhak untuk mencari penghidupan yang layak, gitu ya. Berhak dihargai, berhak untuk hidup, berhak untuk sehat, berhak untuk berketurunan, ya kan? Orang kan berhak berhak beragama. Nah coba bayangkan Pak Pujo, dengan melakukan tindakan seperti itu, gitu kan ya, berapa banyak hak kita sendiri yang kita violate. Ya, kalau dalam psikologi Islam ya dikatakan ada hak manusia, ada kewajiban manusia untuk menjaga nyawanya, menjaga akalnya, menjaga keturunannya gitu ya, menjaga harga dirinya. Coba kalau seandainya seseorang gitu, orang sudah tahu kalau dia laki-laki misalnya gitu ya, kemudian berubah jadi perempuan gitu kan ya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah hubungan seksual, maaf ya, itu tentunya sudah menggunakan cara yang sudah tidak lazim, normal, ya? tidak lazim Betul, lagi tidak gitu lazim. kan ya. Dan itu dibuktikan oleh semua ahli kelamin di dunia mengatakan bahwa praktek seksual seperti itu, seks laki-laki itu berpotensi sampai 80% penyebab dari HIV. Dan ya kan? HIV itu berarti yang memang membahayakan nyawa sendiri. Berarti haknya untuk menjaga nyawanya, untuk kadang-kadang hidup. bukan cuma nyawa sendiri Bu Yanti. Baik, itu dia. Kadang-kadang kalau misalkan dia diam-diam penyuka sesama jenis, Nah, dia bisa menularkan ke anak dan istrinya juga. dan Anak istrinya nggak tahu apa-apa Bu Nah Yanti. itu banyak karena Pak Betul, Pujo, banyak sekali ya kasus kan? seperti itu. Ya tetap menikah dengan lain jenis gitu kan ya, tapi kemudian melakukan yang sejenis Betul, juga. betul. Akhirnya merusak keturunannya sendiri, merusak istrinya, merusak nyawa orang lain, ya kan? Ya. Belum lagi harga diri kalau ketahuan di masyarakat yang tidak menerima itu bisa depresi kan jadinya. Saya rasa ya. Itu dia. Jadi banyak sekali hak-hak mereka sendiri yang mereka langgar, hak berketurunan yang sehat, hak menjaga akal mereka bekerja dengan baik. Coba akal mereka jadi gagal untuk mengait-ngaitkan fakta gitu. Betul Bu Yanti. Bahkan setelah hasil penelitian itu pun masih ngeyel aja kan Pak Pujo. Nggak dikatakan konklusif, nggak ada yang namanya orang terlahir sebagai gay gitu ya. Tetap aja gitu kan. Ya pasti akan masih berusaha untuk diakui saya rasa ya. Iya. Tapi nggak apa-apa yang istilah ya kita tahu lah kebenaran itu hanya milik Allah seperti itu Bu Yanti. Iya. Ya, Iya. jadi saya Dan rasa- fakta-fakta itu harus kita kait-kaitkan dengan jujur betul. gitu ya. Kita juga harus melihat fakta dengan jujur juga. Nah oke Bu Yanti, sekarang saya ingin tanya nih ini Yes, bagian sir. pertanyaan lebih jauh lagi. Iya. Ada 2 pertanyaan saya nih ya. Yang pertama Bu Yanti, kalau misalkan ada di antara sobat cendekia di rumah gitu ya, yang mungkin memang dalam kondisi gender dysphoria seperti ini merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, mungkin Bu Yanti ada pesan yang bisa disampaikan? Jalan satu-satunya adalah cari pertolongan sesegera Cari mungkin pertolongan ya, ya. Bu Yanti. Reach for help. Banyak sekali sekarang konselor klinis yang tersedia yang bisa membantu ya. Kemudian juga yang paling penting Pak Pujo, kembalikanlah peran orang tua kepada tempatnya. Ya, jadi kemarin kita ngobrol, ya Pak Alan ya kita ke satu sekolah gitu ya, kepala sekolahnya komplain, kok orang tua zaman sekarang ya Bu ya gitu ya, mereka menganggap untuk mendidik anak-anak mereka ke sekolah, sedangkan mereka pergi sana sini sesuka hati. Betul. Jadi mereka menjadikan sekolah kadang-kadang juga gadget gitu ya, untuk bisa memberi mereka waktu, tidak usah ngurus anak-anak, gue bisa melakukan apa yang gue inginkan sendiri gitu loh.
Jadi memang melepaskan tanggung jawab gadget kepada itu sudah sekolah. jadi pacifier modern Pacifier Dulu kita modern ngasih dot ke gitu. anak bayi biar nggak nangis. Iya, Sekarang nih kita nih ngasih pacifier gadget. lu, aku mau main, aku mau ini gitu Betul, loh. Bu Yanti. Nah itu juga itu hal yang sangat banyak terjadi sekarang Pak Pujo Dan ya. itu yang jadi sumber banyak masalah kita Iya, sekarang dengan Gen Z yes. sebenarnya Orang seperti tua itu ya. sendiri sekarang merasa nggak nyaman, nggak pede untuk membesarkan anak dan mendidik anaknya sendiri Untuk gitu. memberitahu dengan tegas, Iya. memberitahu dengan jelas, menyampaikan batasan, Iya, memarahi. Iya, memarahi. Betul. Sekarang kayaknya orang tua nggak bisa marah deh Pak. Nah, betul sekali. Dikit aja marah langsung anak pengen bunuh diri gitu. Orang tua kok abusive gitu. Betul. Dikit marah anak pengen bunuh diri atau anak ngeviralin gitu ya. Antara Iya. dua itu, yang dua-duanya Dikira salah akan juga. laporkan sebenarnya. polisi. Iya. Nah, gimana cara Iya. mendidik anak zaman sekarang ya? Nah, itu, Tantangannya sih sebenarnya itu ya Bu Yanti. Karena itu pertanyaan kedua. Kalau misalkan di penonton kita, Sobat Cendekia di rumah juga ada dari teman-teman orang tua gitu ya, yang sedang membesarkan Gen Z juga mengalami hal yang sama atau mungkin masih lumayan kaget nih ngelihat anaknya ternyata bergaul dengan komunitas yang salah atau mungkin menyatakan dirinya, "Mas, saya kayaknya pengen jadi perempuan" gitu. Itu apa yang harus dilakukan Bu Yanti? Nah, itu dia. Jadi pertama tadi ya kita harus seek for help ya, professional help ya kepada konselor tadi yang klinis Jadi kita terutama. bawa anak ya langsung Iya. ke konselor saja gitu. Yes kita sir, orang tuanya. bawa konselor kalau kita merasa nggak mampu ya. Yes, Tapi yes. kalau kita merasa tahu bahwa sebenarnya kuncinya anak-anak ini hanya butuh afeksi dari kita. Kembali ke masalah attachment kemarin ya, anak-anak perlu mendapatkan secure attachment dengan iya, kita. Perlu menjadikan kita role model mereka, bikin mereka kagum, mereka bangga gitu ya. So makanya spend time, kembalilah kepada singgasana. Ya, ibu kembali kepada singgasana, ibu memberikan afeksi, kita memberikan afeksi, comfort, ya, kemudian kasih sayang kepada anak. Ayah juga begitu, kembali kepada singgasananya, ya, menjadi qawwam, menjadi orang yang pagi, siang, malam memastikan anak-anaknya baik-baik saja, istrinya baik-baik saja, gitu ya, dan berikan atensi yang berkualitas. Enggak harus lama-lama, gitu, yang penting berkualitas. Dan akhirnya anak-anak mengidolakan orang tuanya. Jadilah role model yang terbaik di rumah, maka mudah-mudahan anak-anak itu mengidolakan kita, mudah-mudahan. Tapi kalau tetap aja nggak bisa Pak Pujo, Iya, Bu Yanti. tetap aja nggak bisa, jangan frustasi. Barangkali itulah ujian kita. Barangkali itu Ya, ujian, tapi betul. ikhtiar tuh wajib, ya nggak? Iya. Ikhtiar wajib. Antarkan anak kepada profesional, gitu kan ya, kepada psikolog, gitu kan. Psikolog yang kalau bisa psikolog yang jangan progresif yang- dalam artian ya, sana. yang gitu malah ya. membawa anak kita makin ngaco Betul, gitu kan. kita juga Karena harus banyak, pilih-pilih ya, Bu. harus Iya, pilih-pilih. kita harus Banyak loh sekarang psikolog seperti itu Pak ya, yang malah mengarahkan harus kita affirm dong, harus diafirmasi itu gitu Tapi kan. anak saya pengen jadi kaki meja begitu. Lalu Nah, itu bagaimana dia. kalau begitu ya? Dengan daydom itu ya, Iya. non-binary, lebih gila-gila sekarang. Iya, Jadi iya. pilihlah psikolog yang betul-betul hak gitu ya, Iya. yang menempatkan sesuatu sesuai dengan realita, sesuai dengan research findings, yang nggak asal-asal ngikut-ngikut aja ke Iya, Bu Yanti. ya yang banyak, suara yang banyak gitu ya. Kembali kepada virtues ya. Kalau virtues itu kan moral standard tertinggi kita. Yes, Bu Yanti. Jadi kalau moral standard tertinggi itu akan menentukan, akan membawa kita kepada penjagaan yang tadi itu Pak Pujo. Kita jaga harga diri kita, kita jaga keturunan kita, akal kita dan nyawa kita. Semua hal-hal yang berhubungan dengan tadi itu ya, yang gender dysphoria, Betul. LGBTQ, itu membahayakan banyak sekali hak azazi kita sendiri sebagai manusia gitu loh. Garis bawah membahayakan banyak hak sekali. azazi kita. Hak asasi kita ya. Dan Bu itu Yanti, ya. juga mengganggu hak azazi orang lain jadinya. Ya. Oke, dalam skala 1 sampai 10 Bu Yanti, fenomena gender dysphoria ini seberapa berbahayanya yang bisa mengganggu masa depan bangsa kita? Nah itu dia, kalau kita lihat cara paling mudah untuk menghancurkan dan menguasai suatu negara ya, hancurkan aja generasi mudanya Ya, Pak. setuju sih. Ya, secara universal kita hancurkan generasi mudanya, mudah-mudahan kita bisa mengontrol. Itu kan salah satu cara untuk mengontrol, itu Saya disamakan rasa, value sistemnya gitu kan dengan Betul. dengan sesuatu yang melemahkan mereka. Kalau semua laki-laki ingin jadi perempuan Pak, siapa yang akan berjuang untuk negara ini kalau negara ini diserang contohnya Betul gitu sekali ya. Bu Yanti. Ya, kemudian semua perempuan tidak ingin lagi dengan laki-laki. Kita nggak ada lagi nanti manusia di Indonesia ini contohnya. Betul. Mudah dikuasai. Jadi ini memang benar-benar Membahayakan negara. musuh ya Bu Yanti ya. Kondisinya ini semacam faham yang memang ya ditujukan untuk melemahkan kita. Gitu. Melemahkan, betul ya. So maybe mungkin Pak Pujo nggak percaya dengan teori konspirasi ya, tapi kenyataannya gitu ya, memang mudah sekali menghancurkan atau menguasai suatu negara itu melalui generasi mudanya. Kacaukan cara berpikirnya gitu kan, buat Betul, dia ya. nggak punya mental pejuang lagi.
Tapi itu yang memang paling mungkin dilakukan sih Yes, sekarang sir. ini. Dengan Yes, sir. internet yang dibawa generasi muda kita kemana-mana, informasi yang begitu mudah Yeah, disebarkan. yeah. Saya rasa kita semua juga mungkin masih ingat ya, biar kita ingatkan lagi lah. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, di YouTube for Kids berbahasa Indonesia, ada video klip yang memang mendorong anak-anak untuk mengembrace LGBTQ, Bu Yanti. Itu belum seberapa Pak Dalam Pujo. iklan ya. Jadi kalau iklan itu kan kita nggak bisa milih. Kadang-kadang kita lagi nunggu di antara satu lagu dengan lagu yang lain Di kan pop up ya, Pak, ya? pop up ya gitu. Jadi memang berbahasa Indonesia Bu Yanti. Oh Jadi my memang God, it's this is a crazy. serious attempt ya. Ini ada suatu niatan yang nyata untuk ini ya, mensosialisasikan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami selama ini kepada anak-anak kita yang belum tahu apa-apa gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kekuatan kita ada Pak Pujo yang membuat negara kita ini nomor yang paling positif sedunia. Gimana itu Bu Yanti? Oke, agama. Agama, Landasan negara kita itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah. Jadi selama masih ada agama di Indonesia ini, insya Allah penyebarannya tidak akan semasif di tempat lain, Pak Pujo. Karena kalau sebagian besar tempat lain itu kan antara kehidupan sekuler dengan kehidupan keberagamaan nggak boleh disatukan. Dipisah, betul. Apalagi pendidikan gitu ya, nggak boleh ada yang namanya pelajaran agama di sekolah. So di Indonesia diwajibkan, ya nggak? Selama itu masih ada, mudah-mudahan kita akan baik-baik saja dan insya Allah dengan semakin meningkatkan awareness ya bahwa ini adalah cara untuk melemahkan generasi muda kita. Betul, Yanti. Ya, melawan apa yang dikatakan An-Nisa ayat 9 ya, khawatirlah kamu katanya kata Allah meninggalkan generasi yang lemah intelektualnya, akalnya tadi kan ya, Betul. lemah fisiknya, lemah perekonomiannya dan lemah akhlaknya. Akhlak, betul Ya, sekali, Bu Yanti. kalau itu sudah lemah, mudah sekali ngatur kayak boneka kok ngurusin mereka itu. Ya, naudzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan dari nasib seperti itu, bangsa kita tetap kuat, apalagi habis ini Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-78 ya. Yeay, akhirnya kita ulang tahun lagi. Tahun. Ya, jadi ini istilahnya jadi momen kita juga untuk masing-masing kita berintrospeksi lah. Yes, sir. Dari peranan yang bisa kita lakukan Iya. di masyarakat, Iya. mungkin yang dari awal dibikin pintar bisa kita sampaikan agar dalam keluarga pun kita juga menyadari peranan kita ya Bu Yanti. Ya? Kembali ke posisi kita masing-masing Betul, ya. kembali ke Kalau posisi berani kita punya masing-masing. anak, kalau berani berarti memegang role yang sudah ditetapkan ya. Ya, ayah kembalilah kepada posisinya, ibu kembali pada posisinya. Pastikan anak kita tahu role-nya juga nanti seperti apa. Betul. Mereka hanya butuh kasih sayang. Tadi kita nonton apa ya Pak Pujo tentang seorang anak yang tadinya gender dysphoria Betul. kemudian menyesali Banyak menyesali dia setelah waktu operasi kecil, segala macamnya. sudah diangkat dua-dua Udah diangkat payudaranya ya, komplikasi sana, komplikasi sini sepanjang hidupnya dan akhirnya dia menyadari bahwa dia bukan laki-laki, dia perempuan. Dia perempuan. Nah itu kan alangkah dia nggak mungkin punya anak lagi Pak Pujo. Betul ya. sekali Bu Yanti. Yang dia katakan apa? Kami ini katanya gitu. Apalagi pada masa puber, kami ini hanya butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh attachment dengan orang tua. Betul. Jangan diberi kami pilihan-pilihan yang akan kami sesali nanti. Orang tua tetap yang paling tahu buat Yes, anaknya Bu Yanti. yes, true, Jangan sir. biarkan anak-anak yang lagi labil, galau, puber itu mengambil keputusan buat dia sendiri yang akan dia sesali Ya, nantinya. berdasarkan contoh dari yang dia dapatkan di internet betul. gitu kan, Nah, komunitas-komunitas yang salah. Tuh, jadi anak itu harus kembali lagi bertanya kepada orang tua dan orang tua pun harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Segera peluk anak-anak kita, segera. Kembalikan lagi ke jawaban yang paling benar ya, sesuai yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Saya rasa dasarnya agama apa ya Bu Yanti? Tidak kacau ya. Agama tidak kacau, Tidak kacau. supaya tidak kacau, kembali kepada agama. Oke, nah Bu Yanti memang topik ini nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi lain waktu ya. Saya rasa ada banyak sekali jalan masuk yang memang akan digunakan untuk menyampaikan, melemahkan bangsa kita. Ini salah satu topik di antaranya. Jadi memang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan kita, menyadarkan Dan awareness kita, ya, dan kesadaran benar, kita. kesadaran kita bahwa Kita sedang diincer ini. kita sedang diserang Bu Yanti. Sedang diserang. Kita sedang diserang. Ya. Jadi untuk sobat cendekia yang di rumah, kalau saya mau tanya nih Bu Yanti ya, Yes, sir. apakah sebelum anaknya tahu sendiri lebih baik orang tua ngasih tahu duluan? Nah, kalau yang begitu itu salah ya. Itu yang ideal, Pak. Begitu ya, itu Bu yang Yanti? ideal, itu yang ideal. Ya. Nah, jadi buat sobat cendekia yang mungkin punya anak dalam masa puber atau akan beranjak dewasa, mungkin bisa direncanakan bagaimana menyampaikannya dengan baik seperti itu. Betul Bu Pak, Yanti. betul Pak. Makanya our next session kita akan ngobrol soal
menjadi orang tua Gen Z. Menjadi orang tua untuk Gen Z yang baik. Iya. Orang tuanya dulu yang diperkuat nih ya. Iya, orang tua harus diperkuat. Orang tuanya diperkuat. Disadarkan, diperkuat bahwa anak-anaknya sedang diserang ini. Nah betul-betul. Saya rasa itu akan jadi topik yang sangat menarik. Ya. Nah daftar pertanyaan saya udah habis Bu Yanti. Yes, Ada sir. yang mau ditambahkan nggak oleh Bu Yanti terkait dengan gender dysphoria topik kita hari ini? Rasanya cukup, Pak. Cukup ya Bu Yanti ya. Cukup rasanya. Kalau gitu terima kasih. Semoga apa yang sudah kita sampaikan di sini itu juga bisa bermanfaat buat Sobat Cendekia, buat kita sendiri, memperkuat kita Yes, sir. dan mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada habis-habisnya bagi kita untuk selalu menguatkan akhlak kita dan keluarga kita Yes, begitu ya sir. Bu Yanti. Yes, sir. Kuncinya di situ kok. Kuncinya di situ. Alhamdulillah negara kita masih ada ranking satunya yaitu paling positif di dunia karena Paling paling punya positif. harapan, Betul. paling percaya pada Tuhan. Betul. Nanti setelah itu kita perbaiki satu-satu ya. Dari yang fatherless kita perbaiki Iya, juga iya. gitu ya. Mudah-mudahan mungkin Peter bisa membantu, Pak. Mudah-mudahan insya Allah Iya. gitu. Kita berjuang sama-sama di sini Bu Yanti. Yes, sir. Yes, sir. Oke Bu Yanti, saya rasa gitu dulu untuk episode kita kali ini. Ya. Terima kasih buat Sobat Cendekia yang sudah nonton juga di rumah. Kita akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.